Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mr. Han. Pada video kali ini saya akan merangkum film yang menceritakan seorang pria paruh baya yang memiliki keahlian dalam membunuh dengan sangat cepat, tepat, dan mematikan. Diperankan oleh aktor legendaris yaitu Denzel Washington. So, tanpa basa-basi lagi, siapkan mental kalian, langsung saja. Let's go! Film akan berfokus kepada seorang pria bernama Robert McCall. Ia memiliki sifat perfeksionis dalam dirinya. Terbukti dengan ia selalu menempatkan semua benda yang ada di sekitarnya di tempat yang sama setiap harinya. Robert bekerja sebagai karyawan di salah satu toko bangunan. Dan ia sangat disukai oleh para karyawan di sana karena Robert adalah pria yang sangat baik. Robert memiliki seorang teman baik bernama Ralphie. Ralphie sedang ingin mengikuti tes menjadi satpam atau security dan Robert menganjurkan Ralphie untuk berhenti makan makanan yang tidak bergizi dan tinggi kalori. Robert memiliki rutinitas yang selalu ia jalani, yaitu ia selalu pergi ke sebuah kafe di kotanya tinggal. Dan di kafe tersebut, Robert bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Alina Terry. Robert dan Alina sering bertemu di kafe tersebut, namun mereka berdua belum terlalu mengenal satu sama lain. Robert kini tengah membantu Ralphie agar dirinya dapat lulus tes masuk security. Dan setelahnya, seperti biasa, Robert pergi ke kafe. Ia membaca sebuah buku di sana, dan seperti biasa, ia bertemu dengan Alina. Namun kali ini Alina mendapatkan sebuah telepon dari seorang pria bernama Slavi, di mana Alina ditugaskan untuk menemani seorang pria yang telah memesan jasanya. Awalnya Alina menolak karena pelanggan yang memesan Alina kerap berperilaku kasar kepadanya. Namun karena dirinya dipaksa oleh Slavi, Alina tetap melakukan pekerjaannya. Robert hanya terdiam dan memperhatikan Alina pergi. Keesokan harinya, Robert kembali pergi ke kafe. Kali ini, Alina menghampiri Robert yang sedang membaca bukunya dan nampak terdapat lebam di muka Alina. Akhirnya, Alina bercerita bahwa ia bekerja sebagai wanita penghibur dan Alina bekerja dengan pria bernama Slavi. Alina terpaksa melakukannya karena dirinya memiliki hutang jasa dan materi dengan Slavi, yang padahal Alina memiliki cita-cita sebagai seorang penyanyi. Robert mensupport Alina agar ia dapat keluar dari dunia yang saat ini dan memulai kehidupan baru sesuai dengan keinginannya. Keduanya semakin akrab. Robert menemani Alina untuk pulang. Namun di tengah jalan, Alina dihampiri oleh Slavi dan anak buahnya. Slavi sangat marah kepada Alina karena Alina telah mengecewakan pelanggannya semalam. Slavi membawa pergi Alina dan Robert hanya terdiam dan hanya menganalisis apa yang ia lihat. Sebelum pergi, Slavi memberikan kartu namanya kepada Robert jika Robert ingin memesan wanita dari dirinya. Hari-hari setelahnya, Robert seperti biasa pergi ke kafe. Namun ia tidak melihat keberadaan Alina. Akhirnya, pelayan kafe di sana memberi informasi kepada Robert bahwa Alina kini tengah dirawat di rumah sakit. Robert tanpa basa-basi segera pergi menjenguk Alina. Di sana, Robert bertemu dengan teman Alina yang bernama Mandy. Mandy bercerita bahwa Alina mendapatkan perlakuan kasar dari Slavi. Robert kini sedang berada di rumahnya.
Batinnya bergejolak karena ia merasa ingin membantu Alina keluar dari masalahnya. Namun ia tahu pasti dirinya akan melakukan hal yang telah lama ia hindari. Karena diketahui setelah istri Robert meninggal, Robert memilih untuk berhenti dari dunia gelap yang sebelumnya ia jalani. Namun, karena rasa kemanusiaan Robert yang begitu besar dan ia tak ingin melihat Alina terus menderita, akhirnya Robert memutuskan akan menemui Slavi. Singkat cerita, Robert menemui Slavi di kantornya. Robert berkata bahwa ia akan membebaskan Alina. Robert memberikan uang kepada Slavi untuk kebebasan Alina. Namun Slavi tidak begitu saja melepaskan Alina karena uang yang diberikan oleh Robert tidak sebanding dengan apa yang telah ia keluarkan. Dan Slavi malah mengejek Robert dan mengusirnya pergi. Dan ketika Robert ingin pergi, ia membalikan badan dan melakukan analisis dengan insting yang ia miliki bahwa Robert akan membunuh Slavi dan anak buahnya hanya dalam 16 detik. Dan Robert pun beraksi. 16 seconds. Dan setelah kejadian itu, Robert melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian, scene menunjukkan seorang pria bernama Teddy. Dan diketahui bahwa Teddy adalah utusan dari mafia paling ditakuti di Rusia bernama Vladimir Pushkin. Teddy diutus oleh Pushkin untuk mencari tahu kabar kematian Slavi. Karena Slavi adalah kaki tangan Pushkin yang memegang bisnisnya di Amerika. Sehingga dengan kematian Slavi, bisnis Pushkin di Amerika menjadi terhambat. Kembali ke Robert, di tempat kerjanya ia mencari Ralphie. Namun ternyata Ralphie telah resign dari pekerjaannya. Tentu saja itu membuat Robert kaget karena seharusnya Ralphie mengikuti tes masuk security di perusahaan mereka bekerja. Dan Robert segera pergi menemui Ralphie. Dan ternyata rumah sekaligus restoran milik ibu Ralphie mengalami kebakaran. Sehingga itu membuat Ralphie memutuskan resign dari pekerjaannya dan membantu ibunya membenahi restoran mereka. Robert membantu Ralphie dan ibunya membersihkan restorannya. Dan di saat yang sama, Robert mengetahui bahwa kebakaran yang menimpa Ralphie dan ibunya bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan ada seseorang di balik kebakaran tersebut. Kemudian kita diperlihatkan betapa bengis dan betapa kejamnya Teddy. Ia membunuh seorang pria yang dicurigai menjadi dalang pembunuhan Slavi. Karena Teddy masih beranggapan bahwa kematian Slavi diakibatkan perang antar gangster. Setelahnya, Teddy pergi menemui Mandy untuk menanyakan apa yang terjadi sebelum Slavi meninggal. Dan Teddy juga bertanya perihal Alina. Namun Mandy berbohong kepada Teddy. Ia berkata bahwa ia tidak tahu dan ia tidak mengenal Alina. Kemudian scene menunjukkan dua orang polisi korup yang meminta uang keamanan kepada ibu Ralphie. Dan terkuak fakta bahwa merekalah yang membuat restoran milik Ralphie kebakaran. Dan ketika mereka keluar dari sana, ternyata Robert telah menunggu mereka. Robert tanpa basa-basi memberikan mereka pelajaran dan meminta mereka mengembalikan semua uang yang telah mereka terima. People you took the money. Protect and serve, uphold the law. Justice. Kembali ke Teddy, ia telah mengetahui bahwa Mandy telah berbohong kepadanya sehingga ia mengancam akan membunuhnya. Akhirnya Mandy berkata jujur bahwa ada seseorang pria kulit hitam yang menemui Alina ketika dirawat di rumah sakit. Dan setelah itu, Teddy tetap membunuh Mandy. Dan kini Ralphie telah diterima sebagai security di tempat ia bekerja sebelumnya. Sedangkan di sisi Teddy, ia akhirnya menemui bukti CCTV ketika Robert pergi ke tempat Slavi berada.
Dan ketika Robert sedang berada di rumahnya, ia didatangi oleh Teddy. Robert yang memiliki insting yang sangat kuat, ia tahu maksud kedatangan Teddy menemuinya, sehingga ia berbohong bahwa ia memang pergi ke bar milik Slavi, namun ia tidak tahu menahu soal Slavi. Dan Teddy yang memang ia tahu bahwa Robert bukanlah orang sembarangan, pergi meninggalkan Robert. Teddy memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa Robert sebenarnya, dan ia ingin Robert ditangkap hidup-hidup. Dan ketika Robert sedang berada di kafe, ia melihat pria mencurigakan masuk ke dalam kafe tersebut. Robert yang tahu bahwa pria itu adalah suruhan dari Teddy, ia segera menghabisinya. Dan ternyata Teddy tengah menunggu Robert di depan kafe. Robert keluar dari kafe dan memotret ke arah Teddy, dan setelahnya ia pergi dari sana. Teddy dan anak buahnya berusaha mengejar Robert, namun mereka gagal. Alive, I'm on it. Teddy terus-menerus mengejar Robert hingga ke rumah Robert. Namun ternyata Robert berada di rumah lain miliknya, dan Robert sedang memantau Teddy dan anak buahnya dari kamera yang telah ia siapkan sebelumnya. Singkat cerita, Robert pergi ke rumah kawan lamanya yang bernama Susan Plummer dan Brian Plummer, dan terkuak fakta bahwa Robert adalah mantan agen rahasia CIA. Robert dahulu meminta bantuan kepada Susan yang bekerja di CIA untuk menghapus semua data riwayat kehidupan dan membuat kematian palsu dirinya, sehingga kini Robert diketahui hanyalah orang biasa. Robert kini meminta Susan untuk melacak pria bernama Teddy yang sedang mengejarnya. Singkat cerita, Susan membawa informasi perihal Teddy, dan Robert akhirnya mengetahui semua tentang Teddy, termasuk ia adalah mantan pasukan khusus Rusia yaitu Spetsnaz. Dan Robert juga tahu siapa pria di balik Teddy, yaitu Vladimir Pushkin. Robert akhirnya memutuskan mengibarkan bendera perang kepada Teddy. Robert pergi menemui detektif bernama Harris yang memiliki kerjasama dengan komplotan Pushkin. Robert menyiksa Harris agar mau membuka suara dan memberitahu perihal bisnis yang dijalankan oleh Pushkin. Karena tidak kuat menghirup gas beracun yang diberikan oleh Robert, akhirnya Harris mau memberitahu kepada Robert semua yang ia tahu tentang bisnis Pushkin. Harris membawa Robert pergi ke tempat Pushkin menyimpan semua uangnya yang ada di Amerika, dan di sana Robert tak butuh banyak tenaga untuk menaklukkan anak buah Pushkin. Come lay down. Dan setelah itu, Robert membagikan semua uang Pushkin kepada karyawan yang kerja di sana. Dan setelahnya, Robert menelpon pihak kepolisian untuk memberikan seluruh barang bukti yang ia punya dan menangkap anak buah Pushkin. Di sisi Teddy, ia memerintahkan seorang pembunuh bayaran untuk menangkap Robert. Namun, ketika pembunuh bayaran itu pergi ke kamar mandi, Teddy dikagetkan dengan kedatangan Robert yang membawa kacamata milik sang pembunuh bayaran. Robert yang telah tahu latar belakang Teddy memberikan Teddy kesempatan untuk berdamai dengannya, karena jika tidak, Teddy tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Namun Teddy tetap enggan berdamai dengan Robert dan akan tetap menangkapnya. Dan setelah itu, Robert yang sedang mencari informasi lebih lanjut tentang Pushkin mendapatkan sebuah informasi bahwa Pushkin memiliki sebuah kapal tanker yang terparkir di salah satu dermaga, dan kapal itu adalah kapal yang sangat krusial untuk bisnis Pushkin. Dan tanpa basa-basi, Robert menghancurkan kapal tersebut. Teddy mendapatkan telepon dari Pushkin untuk segera menyelesaikan masalahnya karena Pushkin telah rugi jutaan dolar akibat ulah Robert. Teddy menelepon Robert dan berkata bahwa jika Robert tidak datang ke tempatnya saat ini untuk menyerahkan diri, maka teman-teman Robert termasuk Ralphie akan tewas. Robert segera mengambil langkah cerdas, yaitu ia
hanya mengirimkan ponsel yang telah dilacak oleh Teddy ke tempat Teddy berada. Sedangkan Robert sendiri, ia pergi menyelamatkan teman-temannya. Dan dengan keahlian yang Robert miliki, ia berhasil membunuh semua anak buah Teddy dengan mudah dan berhasil menyelamatkan nyawa teman-temannya. Robert memerintahkan Ralphie untuk mengevakuasi seluruh teman-temannya melalui pintu belakang. Sedangkan Robert akan menghadapi Teddy yang telah sampai di tempat ia bekerja. Robert berhasil membunuh satu persatu anak buah Teddy. Robert sedikit kewalahan ketika harus menghadapi anak buah Teddy yang memiliki postur yang sangat besar, dan Ralphie datang untuk menyelamatkan Robert. Mereka pergi dari sana, namun Teddy berhasil menembak Ralphie di kakinya. Robert meminta Ralphie untuk pergi ke pusat listrik untuk menyalakan listrik di sana, sedangkan Robert akan memancing Teddy. Robert akhirnya berhasil membunuh Teddy, dan setelah itu Robert pergi meninggalkannya. Beberapa hari setelahnya, Robert pergi menemui Pushkin dan ia membunuh Pushkin dengan membuat Pushkin kesetrum hingga tewas. I'd stay in there if I were you. Film pun ditutup dengan Robert yang dihampiri oleh Alina. Alina sangat berterima kasih kepada Robert dan Alina berjanji akan menjadi seorang penyanyi profesional di kemudian hari. Film pun selesai. Aksi yang sangat keren dari Denzel Washington. Memang kemampuan akting dari Denzel tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan pesan yang bisa kita dapat dari film ini adalah apapun yang akan kita lakukan, alangkah baiknya kita selalu memikirkannya dengan secara matang-matang. Meskipun kita tidak memiliki analisis seperti yang dimiliki oleh Robert ataupun Brian dari film Taken, setidaknya kita selalu berhati-hati dalam bertindak. Saya Mr. Han, pamit undur diri. Salam The Equalizer.